Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas satu saham yang bidang bisnis mereka bergerak di bidang konsumen. Mereka merupakan produsen roti-rotian dalam berbagai jenis dari roti tawar sampai yang manis bahkan sampai yang asin sekalipun disediakan oleh perusahaan yang satu ini. Mereka juga mempunyai salah satu induk perusahaan yang sangat besar di Indonesia, yakni adalah Indofood sendiri. Kita tahu sendiri bahwa Indofood itu memiliki banyak sekali jenis produk-produk makanan yang sangat disukai oleh orang Indonesia. Dari mie, dari kue, dari minuman, dan lain-lain itu disediakan oleh Indofood. Dan salah satu anak perusahaan yang akan kita bahas pada hari ini yakni memproduksi roti-rotian dengan nama Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan kode emiten ROTI atau roti. Dari nama sahamnya aja kita udah tahu produk apa yang mereka produksi dan produk apa yang mereka jual, yakni adalah roti. Alasan saya membahas saham ini pada hari ini adalah karena mereka akan membagikan dividen. Seberapa besar? Kita lihat di RT Bisnis, yakni sebesar Rp60 per lembar saham. Dengan harga saham pada hari ini naik 1,1%, Rp1.320 per lembar saham, roti ini mendapatkan dividen yield sebesar 4% lebih. Bisa dibilang ini adalah yield yang cukup lumayan bagus, tapi bagi saya sih kurang nendang karena enggak sampai 10%. Tapi 4% sudah termasuk standar yang cukup bagus teman-teman. Jadi demikian comeback-nya tanggal 21 April tahun 2022. Masih lama sih teman-teman. Hari ini aja pas video ini dibikin baru tanggal 14 April. Jadi masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi, tapi pas video ini diupload berarti masih tersisa 6 hari. Waktu yang cukup panjang untuk bagi teman-teman dapat mempertimbangkan apakah akan ikut right issue, maksud saya dividen daripada roti ini ya, yakni dengan dividen yield sebesar 4% lebih. Kita akan lihat sejarah daripada roti ini sendiri yang bisa membagikan dividen dari menjual roti-rotian loh. Dari dibangun kita lihat di sini didirikan sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dengan mengoperasikan pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 1996. Perusahaan meluncurkan produk komersial pertama dengan merek Sari Roti dan di tahun 2001 perseroan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambahkan 2 lini mesin yakni roti tawar dan roti manis. Lalu mereka melakukan IPO pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kode emiten roti. Jadi perjalanan mereka itu sudah sekitar, kalau kita hitung-hitung sih 20-an tahun ya. Jadi tahun 1996 mereka dibentuk. Jadi udah sekitar 26 tahun. Lalu mereka IPO tahun 2010 berarti sekitar udah 12 tahun. Sekitar 11 tahun ya, karena belum sampai 28 Juni tahun 2022 sih. Ya, itulah sedikit sekilas tentang roti dan kita akan lihat prospek bisnis daripada roti ini sendiri. Setelah kita lihat dividennya, lalu sejarahnya, kita lihat dulu prospek daripada Sari Roti atau roti ini sendiri. Beberapa produk mereka mungkin ada teman-teman yang pernah beli ataupun konsumsi secara harian karena ada banyak sekali produk di sini ya. Yang pertama adalah roti tawar, yakni roti tawar spesial, memiliki nutrisi dan lain-lain. Harganya juga lebih hemat. Lalu ada lagi roti tawar kupas. Nah, ini yang pinggirannya nggak ada. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kurang suka pinggiran roti, pasti lebih suka yang roti tawar kupas. Lalu ada lagi roti tawar double soft beraroma susu ekstra lembut. Menarik. Banyak sekali ya, dari roti tawar aja bisa dari rasa biasa sampai ada panlan juga, lalu ada gandum, choco chips juga ada, dan raisin ini yang ada kismisnya teman-teman. Wow. Nah, inilah beberapa produk mereka. Ini sih ya pastinya dibutuhkan oleh orang banyak sih. Apalagi yang sarapannya mau yang lebih cepat, biasanya roti sih, tinggal langsung hap ataupun ditambah lagi sedikit selai. Dan ini selanjutnya ada beberapa roti isi ya. Yang pertama ada roti sobek. Lalu ada lagi roti isi ya, isinya bisa manis ataupun asin. Lalu ada lagi roti krim. Ada lagi roti sandwich. Lalu roti sobek. Nah, ini ternyata ini roti sobek. Lalu ada lagi produk mereka yang mungkin yang terakhir ya, kue ya. Ini kue-kue yang mungkin dari berbagai negara sih.
Contohnya kue tradisional Baumkuchen yang asalnya dari Jerman, yang lebih dikenal sebagai makanan pencuci mulut dari Jepang. Lalu selanjutnya ada dorayaki. Nah, ini pancake ala Jepang ya, yang menjadi makanan favorit daripada Doraemon, kartun Jepang juga. Nah, ini chiffon. Lalu ada castella, double coklatnya. Dan ini salah satu kesukaan saya sih, ya ini cheesecake. Ada rasa keju-kejunya dan lumayan wangi. Dan itulah beberapa produk daripada Sari Roti. Ya, prospek bisnis mereka sih pastinya saya juga pernah mengonsumsi produk daripada roti ya, seperti roti coklat, sandwich coklat yang biasanya disediakan oleh salah satu pemegang sahamnya juga sih, yakni Indomaret. Jadi bisa dibilang mereka memiliki backingan usaha yang cukup bagus. Tetapi meskipun memiliki backing, tak lupa berbagi. Mereka masih mencari agen dan distributor untuk bisnis mereka ya. Agen itu sendiri merupakan pihak yang mendistribusikan produk Sari Roti langsung ke tangan konsumen. Lalu kalau untuk distributor itu mereka mendistribusikannya itu bukan langsung ke tangan konsumen, tapi mereka mendistribusikannya kepada toko-toko. Ya, kita bisa baca di sini. Fungsi utama distributor adalah menyalurkan produk kami langsung ke toko-toko yang kemudian sampai di tangan konsumen. Dan itulah bagaimana bisnis yang dijalankan oleh roti ini. Jadi bisa dibilang bahwa roti ini sudah menjangkau banyak sekali masyarakat. Ya, saya sendiri juga sudah terjangkau. Karena biasanya saya sering ke Indomaret yang merupakan induk daripada mereka. Ya, untuk prospeknya sendiri sih pasti bagus. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada roti ini. Sebelumnya tadi saya sudah 2 kali menyebut tentang Indomaret. Tepatnya Indomaret itu nama perusahaannya apa? Kita lihat dulu dari komposisi pemegang saham daripada roti. Dengan porsi masyarakatnya 9,8%. Ini cukup kecil tapi masih memenuhi ketentuan free float daripada pemerintah OJK. Dengan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk porsi sebesar 25%. Ini merupakan salah satu saham daripada grup Salim yang merupakan pemegang daripada Indofood. Dan juga Indo Retail ini merupakan pengelola daripada Indomaret. Jadi tentu saja ini semuanya bisnis daripada konsumen yang dijalankan oleh perusahaan Indofood ini. Untuk pemegang sahamnya sih Indo Retail ini aman-aman aja, jadi nggak ada masalah. Langsung aja kita masuk ke fundamental daripada roti ini yang bisa sampai bagi dividen dengan dividennya 4%-an. Bagaimana kinerjanya kita lihat di sini. Operating profitnya lebih besar daripada net profit. Berarti penjualan rotinya bagus nih. Dengan PR-nya 29 kali udah cukup mahal. Dengan PBV-nya 2,8 juga udah cukup mahal. Dengan operating profit margin 10% lumayan bagus. Dengan net profit margin 8%. Ya sedikit kurang daripada operating profit margin. Dengan cash ratio-nya 157%. Mantap. Dengan turnover pada hari ini sih nggak sampai 1M sih. Jadi bisa dibilang ya porsi publik kecil, maka transaksinya juga kecil. Hari ini cuma 443 juta rupiah. Ini untuk sesi pertama. Kalau sesi kedua sih ya nggak ada harapan banyak juga sih, karena nggak terlalu liquid juga untuk saham roti ini. Ya, jadi itulah sekilas pembahasan tentang roti ini. Kalau saya sendiri sih nggak ada hal yang terlalu menarik sih daripada roti ini sih. Dari sisi fundamentalnya sih juga udah cukup mahal, 2 kali lipat daripada standar saya. Lalu untuk dividennya pun nggak terlalu nendang bagi saya. Bukan berarti kecil, tapi sebenarnya lumayan, standar. Sebesar 4%-an, itu ibaratkan bisa sebesar dengan bunga deposito yang ada di bank. Ya, jadi bisa dibilang standar, tapi belum terlalu menarik bagi saya. Ya, semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang lagi bingung nih, apakah roti ini dividennya berapa persen, dividennya berapa. Video ini dapat menjawab pertanyaan daripada teman-teman. Demikian pembahasan tentang roti, produsen roti yang menjadi salah satu anak perusahaan daripada Indofood, Indomaret, yang akan segera memberikan dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.